Assalamualaikum teman-teman. Jadi di Draw With Me kali ini saya gambar roti dan telur. Biasanya kalau dialihkan ke bahasa Inggris tuh langsung jadi mahal. Di sini saya sudah buat sketsanya, kemudian saya juga sudah buat paletnya, dan di sini saya akan lock sketsanya dulu untuk meminimalisir salah layer pada saat menggambar nanti atau mewarnai. Tadi saya sudah buat layer baru di atasnya layer sketsa. Nanti saya akan pilih. Di sini sudah ada palet warnanya dan saya akan pilih warna roti itu kan agak sedikit orange, bukan juga orange sih, coklat, tapi agak sedikit ada campuran putih. Pokoknya kayak nanti kalian lihat di sinilah. Setelah itu saya akan pilih kuas. Di sini saya pakai kuas yang lumayan solid, yaitu pen. Dia lurus atau rata tanpa tekstur dan tanpa pinggirannya itu dia halus. Jadi di sini saya akan pakai warna yang seperti kalian lihat, dia mirip-mirip warna apa ya? Warna krem mungkin, atau agak pastel gitu. Untuk rotinya yang bagian putihnya itu kan saya di sini sebenarnya bagus kalau ikuti warna aslinya kan hampir ke putih agak kekuningan, cuman karena di sini style gambar saya itu style warna saya itu tipe yang warm atau hangat, warna-warna hangat. Saya senang warna-warna hangat, jadi saya pakai yang warna seperti ini. Kemudian di situ saya garis dan ikuti tepiannya sampai full. Kenapa sampai full? Soalnya biar cepat nanti pada saat proses pewarnaan. Nanti saya akan pakai fill in tool untuk bukan fill in tool, bucket tool maksud saya di sini, untuk isi warnanya seperti ini. Jadi cepat. Nanti itu saya bikin di beberapa layer yang berbeda untuk masing-masing itemnya. Fungsinya sih biar kita tidak maksudku biar mudah diedit, dan kalau misalkan mau direvisi itu gampang. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya mau bikin pinggiran rotinya yang agak gosong-gosong itu pakai di sini saya turunkan opacity-nya dan saya naikkan tadi sketsanya di atas biar kelihatan saja. Kalau bentuk-bentuknya kan bisa diikuti langsung, kalau di bawah kan ketutupan sama rotinya. Jadi di sini saya pakai warna sebelum itu tadi saya protect alpha dulu layernya. Jadi fungsi protect alpha itu dia untuk membatasi warna di layer yang kalian sudah protect alpha tadi. Jadi otomatis yang sudah kalian warnai, jadi itu protect alpha-nya tidak akan terlalu kelihatan fungsinya kalau misalkan layernya kosong. Jadi harus diwarnai dulu baru di protect alpha, terus kalian bisa coba sendiri nanti. Itu pokoknya sangat membantu sekali untuk mewarnai dengan cepat. Jadi di sini saya pakai bucket tool dan di situ saya ganti objeknya jadi layer. Soalnya biar tidak terganggu dengan sketsa yang di atas. Kalau misalkan pakai yang kanvas, kalian lihat seperti ini, dia jadi kayak terhalangi. Kalau misalkan layer, dia langsung bisa nembus ke layernya. Jadi hanya layer itu saja, yang layer yang kalian pilih saja itu yang akan terisi warna seperti itu. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kemudian di sini saya pakai warna yang agak sedikit lebih gelap lagi dengan saturation yang juga saya tingkatkan. Di situ saya tingkatkan saturationnya biar warnanya kelihatan tidak pucat. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah saya buat lagi layer baru untuk bikin roti keduanya. Mungkin saya akan percepat di bagian sini karena prosesnya kurang lebih sama dengan roti yang di atas.
Kemudian di sini saya merapihkan sedikit pinggiran-pinggirannya yang agak sedikit tidak rapih. Seperti ini. Kemudian saya akan lanjut bikin layer baru lagi di atasnya untuk telurnya yang pertama. Jadi di sini saya pakai warna yang putih tapi yang agak sedikit kekuningan, hampir dia pokoknya kalian bisa lihat di sini lah. Jadi saya atur warnanya di bagian saturation. Di situ ada tulis HSV. Nah, HSV itu artinya hue, saturation, dan value. Jadi kalian bisa lihat warnanya seperti yang sudah ada di sini. Tadi saya sudah buat layer baru untuk telurnya, dan di sini saya ikuti sketsanya jadi seperti ini. Kemudian saya buat lagi, rapihkan bagian pinggir-pinggirnya. Saya pengen bikin telur yang tidak terlalu kaku, bulat, yang bulat sempurna. Saya pengen agak sedikit dia terlihat lebih alami, jadi saya bikinnya seperti ini. Selanjutnya adalah saya bikin kuning telurnya. Di sini kuning telurnya kayak ala-ala telur dengan omega 3 yang tinggi, telur sehat seperti ini. Kemudian di situ saya mainkan lagi saturationnya, dan kemudian saya bikin lagi layer baru di atasnya, di antara layer roti yang pertama dan layer roti yang kedua, jadi dia di tengah-tengah. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi saya buat base colornya dulu atau warna dasarnya dulu. Kemudian selanjutnya saya bikin layer baru lagi untuk bikin piringnya. Nanti saya pakai roll tool yang kalian lihat snap di situ, itu namanya roll tool yang bentuk lingkaran. Itu bisa membantu kalian untuk membuat lingkaran maupun bentuk-bentuk seperti oval, jadi lebih presisi dan juga lebih rapih seperti ini. Ya, istilahnya kayak mistar lah. Jadi setelah itu di sini saya pick warnanya pakai airdrop tool seperti ini. Saya pengen bikin piring yang warna putih tapi tidak putih sekali, tetap ada unsur agak kuning atau orange sedikit seperti yang kalian lihat di sini. Jadi saya pakai warna yang sudah saya buat tadi, palet warnanya. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian selanjutnya adalah di situ saya pengen bikin kayak kesan sedikit bayangan kalau Kentara itu piring, bukan cuman kayak alas biasa. Dan brush yang saya gunakan di sini adalah pen sharp. Di situ dia lebih lancip atau lebih tajam ujungnya. Dan biasanya kan di bagian dalam piring itu ada sedikit lekukan. Nah, di sini saya pengen bikin kesan lekukan itu pakai roll tool yang lingkaran tadi untuk bikin kesan bayangan seperti yang saya maksud tadi. Jadi kayak gini loh. Jadi ya ada sedikit kentaranya kalau itu tuh piring. Kemudian saya protect alpha semua layernya. Layer yang masing-masing tadi saya protect alpha. Kemudian nanti saya akan bikin teksturnya pakai brush yang akan saya perlihatkan lagi nanti. Jadi sekarang saya akan bikin tekstur dari rotinya, dan saya akan pakai brush yang paling beda dari sebelumnya yang belum pernah saya pakai, yaitu plastik crayon thick yang kalian lihat di sini. Jadi saya belum pernah sama sekali pakai. Dan di sini saya buat lagi layer baru untuk bikin tekstur dari telurnya, dan saya clipping di situ di layer yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti ini clipping itu, kayak mirip-mirip Protect Alpha tapi di layer yang berbeda. Selanjutnya saya akan pakai magic wand tool di bagian kuning telurnya
untuk membatasi pinggiran-pinggirannya itu, jadi kayak lebih easy dan enak aja kalau dipakai mewarnai, lebih cepat lah dan lebih rapi juga pakai ini. Dan tadi saya pick warna yang lebih yang saturationnya itu dan hue-nya itu saya turunkan sedikit, saya lebih mendekatkan ke merah gitu loh. Kemudian di situ untuk bikin highlightnya saya tambahkan sedikit putih yang agak kekuningan seperti yang kalian lihat. Kemudian selanjutnya saya menambahkan highlight untuk bagian bawah kuning telurnya seperti yang kalian lihat. Selanjutnya adalah saya pakai brush pen di situ untuk bikin efek cahayanya atau detail kilauan untuk telurnya. Jadi seolah-olah telurnya itu kayak masih setengah matang. Kemudian di situ saya pakai magic wand tool lagi untuk bikin efek masak telur yang sedikit gosong-gosong bagian pinggirannya. Dan sebelumnya tadi kan saya sudah buat layer tersendiri lagi untuk untuk teksturnya. Dan di sini saya pakai brush plastik crayon thick seperti yang kalian lihat. Ya, kemudian selanjutnya di sini saya ambil warna yang kalian sudah lihat di situ kan. Dan di sini saya bikin efek-efek gosong-gosongnya lah. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan mungkin untuk bagian telur keduanya akan saya percepat. Dan di sini saya bikin layer baru lagi, terus saya clipping dan saya mungkin akan percepat lagi. Jadi kalian bisa lihat prosesnya. Sama kok seperti yang pertama tadi. Oke. Selanjutnya untuk roti saya buat lagi layer baru dan saya clipping. Kemudian di situ saya pakai warna yang lebih gelap untuk teksturnya, yang agak sedikit roti-roti gosong ya. Di situ juga saya sudah taruh bagian paletnya. Di sini saya lihat sih teksturnya setelah saya pakai plastik crayon thick ini unik sih. Cuma kekurangannya tidak bisa di blending. Beda sama oil pastel tint dan oil pastel, dia bisa di blending, sementara yang ini tidak bisa. Jadi kayak lebih kuat gitu loh kesannya. Di situ saya bikin bayangan, kemudian bisa kalian lihat di situ saya bikin bayangan untuk telurnya ya, biar ada kedalaman atau dimensi. Seperti yang kalian lihat juga, di sini saya pick warna yang agak merah. Di situ kalian bisa lihat di saturation dan value-nya lah, kalian bisa lihat. Jadi lebih sedikit merah. Seperti konsep saya yang sebelumnya kan saya itu tipe palet warnanya itu yang warm, yang hangat-hangat. Jadi ya saya akan menyesuaikan seperti itu teman-teman. Kemudian kalian punya ilustrator favorit enggak? Kalau saya sih ada. Yang inspirasi saya sih untuk pilih warm color ini
pertama itu dari Eureka Studio, dan Kak Alvin XQ, terus Kak Wastana Haikal, dan Kak Dion. Kalian tahu kan grup ilustrasi? Bukan juga grup sih, ya Discord ilustrasi lah. Di situ juga saya gabung, tapi jarang muncul, jarang juga buka Discord sih, karena nggak tahu cara mainnya. Kemudian di situ tidak terasa ternyata sudah pindah ke roti yang kedua. Jadi untuk roti yang kedua ini mungkin saya akan percepat lagi karena prosesnya sama saja seperti roti yang pertama ya. Di sini kayak kita lagi ngomongin soal makanan, ternyata cuma gambar. Kita serius banget ngebahas soal telur setengah matang, kemudian gosong-gosong di bagian telurnya, kemudian bagian gosong di bagian rotinya, kayak seolah-olah itu kayak lagi bikin makanan, ternyata cuma ngegambar. Kalian tahu tidak, rasanya itu pas lagi tag ini video, rasanya tuh kayak cuma ngomong sendirian sama HP. Kemudian oke, kita serius lagi. Di situ saya pakai warna yang agak sedikit orange, yang lebih gelap, untuk bikin apa lagi namanya, bayangan. Jadi seolah-olah itu kayak ada rongga di bagian bawah rotinya. Seperti yang kalian lihat di sini, saya masih pakai kuas yang sama. Dan di situ juga saya tambahkan detail warna yang seperti kalian lihat, agak kecoklatan untuk bagian bayangan telurnya. Selanjutnya adalah saya akan bikin layer baru lagi untuk bikin tekstur dari piringnya, dan sepertinya saya akan pakai kuas yang sama lagi seperti ini, dan warnanya akan saya kurangi ya seperti ini. Saya tidak pengen terlalu banyak detail sih, saya pengen yang sederhana saja. Saya pengen fokus ke roti dan telurnya. Sebenarnya bagusnya sih dengan bagian piring ya, cuman ya nanti kalau bikin detail piring yang terlalu nanti terlalu apa terlalu detail, nanti jadinya videonya semakin lama dan semakin malas untuk diselesaikan editannya. Oke, kalian bisa lihat di sini saya tambahkan sedikit warna biru tadi kan. Dan saya bikin lagi layer baru di bagian paling atas di situ, dan saya ganti lagi pakai pen. Di sini saya pick warna merah untuk bikin sausnya. Kemudian kalau rasanya sih kayaknya mungkin mendingan saus tomat ya ceritanya. Kalau saus sambal kan pedis, dan saya nggak bisa pedis. Apaan sih? Jadi saya buat seperti ini, kalian lihat, dan di situ saya buat agak melengkung ke bawah, biar kayak seolah-olah itu sausnya itu kayak mau jatuh ke bawah atau dia agak sedikit turun dari rotinya. Lumer lah dari rotinya. Maaf ya bahasa saya suka campur-campur, maklumi aja, dan terima kasih juga sudah pengertian. Kemudian seperti ini, dan selanjutnya saya akan Protect Alpha biar tidak susah pas diwarnai. Saya mau bikin teksturnya soalnya. Di situ saya turunkan saturation dan apa lagi namanya, value kayaknya deh, value. Kemudian di situ tadi saya pakai kuas yang pertama tadi, lupa namanya, plastik crayontic, dan kalian bisa lihat di situ saya pakai untuk bikin kayak shadingnya lah.
Selanjutnya untuk highlight saya pakai warna yang agak sedikit orange, jadi kayak biar lebih kelihatan nyambung dengan warna dari telurnya. Seperti itu teman-teman, jadi kayak warnanya itu dia harmonis. Selanjutnya adalah saya buat layer baru di bawahnya, layer saus ini untuk bikin bayang-bayangnya. Selanjutnya adalah saya buat layer baru lagi di bagian bawah sekali untuk bikin backgroundnya, warna dasar dari backgroundnya menggunakan fill in tool yang kotak. Di sini saya coba pakai kayak bingkai seperti itu. Di sini saya agak kesusahan memilih warna ya. Soalnya bukan juga kesusahan sih, kayak lebih ke mencoba warna yang pas, karena di sini juga saya tidak pakai bukan sistem sih, tidak pakai kayak bukan pilihan sih, kalau nama-nama warna itu, oh ya, namanya adalah color harmony. Saya harus buka catatan kembali. Ada warna analog, triadic, complementary, dan split complementer. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Saya tidak pakai, jadi kayak ini spontanitas saja. Jadi di sini saya sudah menemukan warna yang pas menurut selera saya, dan seperti ini. Kemudian di situ saya mau bikin tanda tangan seperti ini. Yap. Seperti biasa Juni Blue, bukan tanda tangan sih, lebih ke watermark biar jadi tanda pengenal kalau ini tuh karyanya Juni Blue. Seperti itu teman-teman. Jadi penting sekali untuk penambahan watermark seperti itu. Selanjutnya adalah di bagian bawah, layer yang paling bawah tadi, tempatnya background, di situ saya tambahkan bayangan. Seperti ini, jadi kayak ada sedikit dimensi. Selanjutnya adalah saya bikin highlight untuk bagian sausnya. Selanjutnya adalah saya satukan warna dasar dan teksturnya seperti yang kalian lihat menggunakan merge down. Untuk tutorialnya kalian bisa nonton di playlist Medibang Paint tutorial ya. Oke, jadi di sini saya akan edit sedikit pakai zoom in zoom out untuk pindah-pindahkan dan atur-atur lagi ukuran dan komposisi dari gambarnya per layer. Jadi mungkin saya akan percepat saja seperti ini. Oke.
Jadi ini dia hasilnya, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.